terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam kesempatan yang baik ini dan insyaallah sama-sama kita akan membahas mengenai pernikahan. Kita akan membahas selama beberapa menit ke depan mengenai pernikahan impian yang mana setiap orang menikah pasti ingin terus bersama tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum membahas itu sahabat-sahabat sekalian kita harus memahami bahwa menikah adalah bagian dari ibadah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh yang lainnya. Baik, sedang ingin share poster kah? Baik, teman-teman sekalian, apa maksud dari menikah adalah menyempurnakan setengah agama? Kita sering dengar ya, menyempurnakan setengah agama. Apa sih maksudnya? Kenapa menikah dikatakan setengah agama? Baik, kita akan lihat karena para ulama menjelaskan pernikahan adalah setengah agama, maknanya adalah seseorang itu biasanya rusak karena agama seseorang itu biasanya rusak karena dua hal, yaitu kemaluan dan juga perut. Jadi seorang itu biasanya akan rusak agamanya karena dua hal, yaitu kemaluan dan juga perut. Kemaluan mengantarkan dia kepada zina dan perut akan mengantarkan dia kepada keserakahan. Kalau seseorang sudah menikah, artinya dia membentengi dari salah satunya, yaitu dia membentengi dirinya dari zina. Maka dia tinggal berjuang di satunya lagi, yaitu dengan perutnya. Yang mudah-mudahan kalau dia menjaga perutnya, dia akan terjaga dari keserakahan. Begitu maksudnya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih maksud pernikahan adalah setengah agama, karena dia sudah melindungi kita dari perbuatan untuk menuju kepada zina. Baik teman-teman sekalian, semua orang yang menikah memiliki tujuan. Tadi saya katakan kita ingin bahagia terus di dunia dan juga di akhirat. Nggak ada orang menikah niatnya bercerai, itu nggak ada. Ketika ijab kabul pertama kali, aku nikah terus aku pengen cerai, itu nggak ada. Pernikahan semua orang ketika dia berniat untuk menikah pasti inginnya bahagia sampai akhir, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam surah Ar-Rum ayat 21 di dalam Al-Qur'an, ayat yang sering teman-teman lihat di dalam kartu-kartu undangan pernikahan, disebutkan tujuan pernikahan di sana. Apa sih tujuan pernikahan, teman-teman sekalian? Dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, tujuan pernikahan adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Di dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita semua, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum-kaum yang berfikir. Dalam surah Ar-Rum kita mendapatkan secara jelas bahwa tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, kita mengharap agar ketika kita menikah kita hidup dengan tenang, tentram. Mawaddah, ketika kita menikah kita pernikahan yang penuh dengan rasa cinta. Rahmah, penuh dengan kasih sayang. Ya, itu tujuan setiap orang dalam menikah. Oleh sebab itu, untuk teman-teman, terkhusus bagi yang belum menikah pada hari ini, ada cara-cara sebelum menikah supaya kita bisa mewujudkan tujuan pernikahan yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, yaitu pada saat ta'aruf. Ta'aruf itu banyak orang bingung. Ta'aruf itu apa sih yang ditanyain sebetulnya? Ta'aruf itu apa sih? Tentu saja secara singkat, kita tidak membahas ta'aruf pada hari ini ya, tapi secara singkat ta'aruf itu pertama niatnya adalah memang untuk menikah. Kemudian yang kedua tentu saja mendapatkan surat izin menikah dari orang tua ya, artinya adalah mendapatkan ridha dari orang tua bahwa kita memang diizinkan untuk menikah. Karena banyak orang tua yang mengatakan jangan menikah dulu, kuliah dulu, fokus kuliah, tapi kita sudah menjalin ta'aruf duluan. Ya, jangan seperti itu. Karena nantinya jatuhnya jadi
apa ya, pacaran syar'i yang pacaran nggak ada yang syar'i sebetulnya. Tapi yang kedua adalah mendapatkan ridha. Maksudnya adalah dari orang tua, mendapatkan ridha dari orang tua, mendapatkan SIM, surat izin menikah dari orang tua. Maksudnya orang tua ridha kita untuk menikah. Karena ridallah fi ridal walidain, suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah adalah ridha orang tua, murka Allah adalah murka orang tua. Ketiga, waktunya nggak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama pastilah akan mendekati zina. Namanya laki-laki perempuan sesoleh apapun, kalau sudah melibatkan perasaan, awalnya sayang, rindu, nanti lama-lama mungkin ucapan, tapi lama-lama nanti akan mengarah ke fisik. Karena manusia ini ada hawa nafsu, teman-teman sekalian. Jadi kalau terlalu lama, apalagi berbincang-bincang berdua terlalu lama, nanti lama-lama menuju ke perzinahan. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kalau terlalu lama, nanti akan mendekati ke arah zina. Itu ta'aruf ya. Keempat, ta'aruf itu harus ada perantara, harus ada orang perantaranya. Nggak bisa hanya sekedar berdua saja. Mungkin guru perantaranya, mungkin orang tua, mungkin orang yang sudah menikah, sahabat yang sudah menikah. Jadi perantara ta'aruf itu nggak boleh orang yang belum menikah. Nanti mak comblang malah jadinya tertariknya sama mak comblangnya gitu. Harus orang yang sudah menikah. Baik, sebelum kita bahas mengenai pernikahan, sahabat sekalian, ada beberapa pertanyaan ketika teman-teman melaksanakan ta'aruf yang harus teman-teman tanya kepada orang tersebut, pertanyaan-pertanyaan penting. Jadi untuk mendapatkan pasangan yang bisa membawa kita menuju ke pernikahan impian, yang sakinah mawaddah warahmah itu harus kita pahami siapa orang itu sesungguhnya. Maka pertanyaan-pertanyaan penting adalah dalam ta'aruf, teman-teman harus tahu bagaimana visi misi dia ketika menikah. Ya, bagaimana pemahaman tentang keluarga serta visi misi pernikahan. Dia mau pernikahan ini maunya dibawa kemana, arahnya akan kemana. Oh, bagi saya pernikahan itu, contohnya misalnya, bagi saya pernikahan itu ibadah. Oke, pernikahan ibadah maksudnya apa? Dan pelaksanaannya bagaimana gitu. Jadi harus detail di situ. Jadi ta'aruf itu bukan lagi bertanya, oh udah makan belum, udah sholat belum, nggak kayak gitu. Ta'aruf itu membahas sesuatu yang penting. Misalnya dia mengatakan pernikahan adalah ibadah. Oke, pelaksanaannya gimana? Misalnya saya akan bersama-sama contoh ya, belajar Al-Quran bersama-sama misalnya, atau kita akan merencanakan untuk kajian bareng-bareng suami dan istri supaya kita bisa mendapatkan ilmu, supaya kita paham menjalankan rumah tangga misalnya. Visi misi pernikahan, goalsnya adalah pernikahan ini contoh ya, akan melahirkan generasi-generasi yang hebat yang akan menolong agama ini, contoh lah seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tentang visi misi pernikahan dia itu seperti apa. Kita harus memahami pikiran dia seperti itu. Kedua, tanyain sama dia, sejauh mana kesiapannya untuk menikah. Kamu kan lagi ta'aruf nih sama saya, ta'aruf itu kan tujuannya menikah, sejauh mana kesiapan kamu. Kalau dia bilang nggak siap sih, masih 2 tahun lagi, nggak usah, berarti nggak usah ta'aruf sama orang tersebut gitu. Jadi sejauh mana kesiapannya untuk menikah itu ada yang ada kesiapan menikah itu dari segi dari segi banyak hal, dari segi kematangannya, dari segi finansial. Kita nggak cari yang kaya raya, tapi kita cari orang yang bisa menafkahi kan. Tapi kita harus tahu menikah itu membuka rezeki, tapi juga kita harus realistis. Orang tersebut juga harus paham tugas kewajibannya adalah untuk menafkahi. Jadi dia harus punya sesuatu penghasilan untuk menafkahi anak istri misalnya. Dia bertanggung jawab misalnya. Dan juga kesiapan ilmu. Ngerti nggak itu tentang rumah tangga? Jadi tanyakan sama dia sejauh mana kesiapannya untuk menikah ya. Kemudian yang ketiga, pastikan dia paham tentang peran, hak, dan kewajiban suami istri. Ini akan kita bahas pada hari ini. Paham nggak dia tentang hak dan kewajiban suami maupun istri? Contoh, laki-laki harus paham kewajibannya mencari nafkah. Dan kalau dia paham, maka dia akan sungguh-sungguh bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Tapi ada jenis orang-orang yang mengatakan, istri saya sudah bekerja, ya sudah selesai tanggung jawab saya karena dia sudah bekerja, dia sudah punya penghasilan sendiri. Padahal perempuan walaupun sudah bekerja, tetap uangnya 100% adalah milik dirinya sendiri. Suami kalau sudah bekerja, uangnya sebagian milik anak istrinya untuk dinafkahi. Dia harus menafkahi. Jadi harus tanya, kamu paham nggak sih tentang hak dan kewajiban dari seorang suami dan istri? Harus paham mengenai itu dan dengar bagaimana jawabannya. Kemudian kita harus tahu tentang yang keempat, bagaimana ibadah yang dijalankannya. Kenapa banyak rumah tangga yang
berantakan, salah satunya karena suami atau istrinya tidak dekat kepada Allah. Karena ulama mengatakan perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga pasti ada konflik, teman-teman sekalian. Ketika dia adalah orang yang beribadah baik, maka dia tahu dia akan fokus dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami fokus pada pendekatan diri kepada Allah, istri fokus pada pendekatan diri kepada Allah dengan lebih banyak mengajinya kah, qiyamul lailnya kah, banyak salatnya kah dan sebagainya. Perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi pastikan bagaimana dia menjalankan ibadahnya. Karena banyak orang menikah mengatakan, suami saya nggak pernah sholat sama sekali. Suami saya marah kalau saya ikut kajian. Pertanyaannya, dulu waktu ta'aruf atau dulu waktu masa pengenalan, emangnya nggak tahu mengenai hal ini? Jadi dari awal, untuk teman-teman yang belum menikah, dari awal pastikan, apalagi masalah ibadah, pastikan itu hal yang kita tahu dia menjalankannya. Jadi seorang teman saya tanyakan begitu, suami saya nggak sholat, suami saya marah kalau saya kajian. Lah dulu memang ta'arufnya gimana, pengenalannya gimana? Saya tahu sih itu, tapi saya paksa Allah, saya bilang saya mau nikahnya sama dia ya Allah. Dan kemudian saya yakin sih saya bisa merubah dia. Taunya udah nikah belasan tahun, sang istrinya nggak bisa merubah dia. Kalau kita bisa merubah dia, kalau kita yang keikut dengan dia bagaimana? Gitu. Jadi kita harus paham dulu tentang ibadah yang dijalankannya selama ini. Yang kelima, kita harus tahu bagaimana dia mengatur emosinya dan bagaimana dia ketika dia memiliki konflik. Makanya Rasul ingatkan kepada Fatimah binti Qais ketika ada yang melamar Fatimah binti Qais, ya Rasul, saya tuh pilih yang mana ya? Ada si Fulan dan si Fulan. Kemudian Rasul bilang, kalau si Fulan itu suka marah, suka mukul. Jangan. Kalau si Fulan ini terlalu miskin sekali, sehingga akan sulit mungkin untuk menafkahimu. Juga jangan. Gitu. Jadi, pahami bagaimana cara dia, ketika dia emosi, bagaimana cara dia menjalankan atau meredam emosinya. Supaya nanti nggak ada KDRT dalam rumah tangga, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa dalam rumah tangga banyak perceraian? Karena salah satunya KDRT. KDRT itu bisa fisik, bisa verbal, memang sih nggak mukul, tapi kata-katanya astagfirullah, menyakiti hati. Ada sih yang begitu kan, merendahkan istrinya. Kamu tuh, ada yang begini, kamu tuh bodoh sekali, nggak tahu apa-apa gitu. Ada yang menganggap istrinya ya sebagai, mohon maaf saya harus katakan ini, ya pembantunya di rumah aja. Atau pelampiasan hawa nafsunya saja. Karena dia menganggap istrinya nggak pinter seperti dia misalnya, sehingga dia rendahkan istrinya terus-menerus. Itu kan KDRT loh, kekerasan dalam rumah tangga dengan verbal. Hati-hati dengan itu sahabat-sahabat sekalian. Juga kekerasan rumah tangga ketika berhubungan suami istri misalnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi dalam ta'aruf kita harus tahu betul-betul kalau dia marah tuh kira-kira gimana marahnya. Karena itu akan berefek juga ketika dia marah sama kita, kira-kira begitulah bentuknya gitu. Seperti itu ya teman-teman, tuh harus teman-teman tahu. Kemudian pertanyaan ta'aruf atau yang harus teman-teman ketahui yang keenam adalah teman-teman harus tahu bagaimana dia mengatur keuangan. Karena dalam rumah tangga juga konflik terbesar adalah masalah ekonomi. Dalam pandemi ini banyak yang bercerai karena masalah ekonomi kan. Jadi kita harus paham bagaimana cara dia mengatur keuangannya. Dia tipe yang boros kah? Dia tipe yang pelit kah? Atau yang seperti apa? Jadi cara mengatur keuangannya sangat penting untuk kita tanyakan. Kamu cara mengatur keuangan kamu gimana? Kamu punya pendapatan, terus kamu gimana? Apakah dia tipe yang, oh saya posin duit saya ini untuk dana darurat, ini, untuk itu. Jadi kita paham mengenai bagaimana cara dia mengelola keuangannya dia. Kemudian tanyakan pada dia apa yang membuat kamu tertarik untuk menjalani ta'aruf. Ya. Kemudian juga tanyakan, ini penting banget nih teman-teman sekalian. Ini untuk yang belum menikah, kalau yang sudah menikah nanti kita bahas kemudian. Tanyakan hubungan dia yang terjalin dengan keluarga dia seperti apa. Hubungan dia sama ibu ayahnya gimana? Hubungan dia sama kakak adiknya gimana? Itu penting sahabat sekalian. Karena itu refleksi kira-kira rumah tangga kita juga akan kira-kira nggak selamanya sih, tapi kemungkinan kira-kira akan begitu. Kalau dia cuek sama ibunya, cuek sama bapaknya, ya kemungkinan besar cuek juga sama mertuanya, sama orang tua kita. Kemungkinan besar akan cuek juga sama kita. Kalau kita lihat dia sayang sama adiknya, perhatian sama adiknya, kemungkinan nanti sama saudara-saudara kita juga begitu, atau anak-anak kita juga begitu. Tanyakan bagaimana hubungan dia dengan keluarganya. Ya, kemudian juga yang terakhir adalah tanyakan tentang
cita-cita dia, masa depannya dia, kira-kira dia punya gambaran seperti apa gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan penting lah dalam ta'aruf yang dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa tahu tentang orang itu seperti apa sehingga bisa menuju ke pernikahan impian kita. Ya, ini judul kita pada hari ini kan, pernikahan impian. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lagi mengenai pernikahan yang menuju kepada sakinah mawaddah warahmah, memiliki ciri-ciri yang seperti apa, kita harus memahami bahwa pernikahan itu kalau di Indonesia ini adalah menyatukan dua keluarga besar ya. Sebenarnya juga dalam Islam juga seperti itu. Pernikahan itu kan kita salah satunya adalah menambah keluarga. Dalam Islam juga diajarkan, contohnya misalnya mertua adalah ibu kita. Kita memperlakukan mertua seperti kita memperlakukan ibu kita sendiri, seperti itu. Jadi tidak bisa menikah itu tanpa ridho dari orang tua, sahabat-sahabat sekalian. Banyak di zaman sekarang, bagi teman-teman yang belum nikah atau teman-teman yang sudah punya anak mau nikah, ini penting sekali bahwa menikah itu menyatukan dua keluarga besar, kita perlu ridho daripada orang tua kita. Kenapa? Perempuan butuh wali. Butuh wali. Wali itu tuh fungsinya apa sih? Wali itu bukan hanya sekedar ijab kabul saja, wali itu. Tapi wali itu nanti kalau kita sudah menikah, ada apa-apa, itu wali yang menjaga kita, teman-teman sekalian. Itu sebabnya nggak bisa kita menikah tanpa restu dari kedua orang tua kita. Laki-laki memang tidak butuh wali, tapi laki-laki perlu doa dari orang tuanya. Bukankah doa yang mustajab itu adalah beberapa di antaranya selain doa orang safar, musafir ya, dalam perjalanan, doa orang yang dizolimi, adalah doa orang tua kepada anaknya. Tetap kita memerlukan doa daripada orang tua kita agar kehidupan kita baik. Betapa banyak orang yang kehidupannya berantakan karena durhaka kepada orang tuanya, orang tua mendoakan atau menyebutkan dalam perkataannya sesuatu yang buruk sehingga itu terjadi pada anaknya. Jadi tetap ada seseorang yang mengatakan begini di YouTube, kalau saya sih tipe orang yang udah nikah aja. Kalau misalnya orang tua nggak merestui, ya sudah nggak apa-apa, kawin lari aja dulu, ntar juga punya anak orang tua merestui. Saya tidak setuju dengan itu, teman-teman sekalian. Kita ini kadang ada yang setuju sama orang, kadang nggak setuju gitu ya. Itu sesuatu hal yang biasa. Tapi kalau menurut saya pribadi dari awal, jangan buat orang tua, ya Allah, orang tua itu punya batas waktu. Ini ayah saya karena baru meninggal sebulan yang lalu ya. Jadi orang tua mendadak lagi meninggal. Jadi teman-teman jangan pernah menyakiti hati orang tuamu hanya karena seseorang laki-laki atau seseorang yang engkau temui baru-baru ini. Orang tuamu itu sejak awal puluhan tahun bersama denganmu, mendidikmu, yang nggak tahu apa-apa jadi pintar, yang baik, lemah nggak bisa apa-apa jadi sehebat ini, secantik ini, seluar biasanya ini. Kemudian engkau tinggalkan orang tuamu hanya demi seseorang yang baru datang begitu saja. Teganya dirimu gitu ya, tega sekali dirimu teman-teman sekalian menyakiti hati orang tuamu. Jadi jangan membuat orang tua menangis termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua. Jadi jangan membuat orang tua menangis karena kesalahan atau kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan atau membuat dia kecewa, tapi buat orang tua menangis karena bangga dengan kita. Karena bangga punya anak seperti kita, punya anak soleh, soleha, hebat seperti kita. Begitu teman-teman sekalian ya. Jangan sampai engkau menyesal memilih seseorang dibanding dengan orang tuamu. Nanti kalau kita jadi orang tua baru deh ngerasain betapa sakitnya itu ya. Anak yang kita cintai, yang kita sayang-sayang kok jadi seperti ini. Begitu, jadi restu orang tua sangat penting sahabat sekalian. Kita memerlukan beliau ini untuk mendoakan kita. Kita memerlukan beliau ini untuk menasehati kita. Jadi menikah dengan restu dari orang tua. Kalau nggak diberi restu, tabayun dulu, ngobrol dulu, komunikasi dulu sama orang tua. Tak kenal mungkin orang tua dengan calon tersebut, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau memang mentok orang tua mengatakan tidak, ya sudahlah teman-teman sekalian. Ya sudahlah ya. Jadi ridallah fi ridal walidain, suqtullah fi suqtul walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah adalah murka orang tua. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, dalam pernikahan saya ingin fokus kepada apa yang kita lakukan dalam pernikahan kita setelah tadi kita bahas mengenai orang tua. Dalam pernikahan ini tidak bisa menikah itu tidak ada kerjasama. Harus ada kerjasama dalam pernikahan. Itu yang akan saya bahas pada hari ini. Dalam pernikahan harus ada kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Ada 4 hal yang ingin saya bahas. Poin pertama adalah kerjasama dalam bantu-membantu untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau nanti sudah menikah,
harus ada kerjasama dalam 4 hal kalau ingin mewujudkan pernikahan kita menjadi pernikahan impian. Pertama adalah kerjasama dalam bantu-membantu menuju pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Kedua, kerjasama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Nggak bisa istrinya doang yang menunaikan hak, yang melaksanakan kewajiban, suaminya tidak, nggak bisa. Jadi harus kerjasama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, harus ada kerjasama untuk saling menghebatkan. Suami istri itu harus saling menghebatkan, bukan suaminya naik terus, istrinya makin terinjak-injak, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kerjasama itu adalah saling menghebatkan. Kerjasama untuk pernikahan itu adalah kerjasama untuk saling menghebatkan. Yang keempat, pernikahan itu adalah kerjasama untuk saling memupuk cinta dan terus bersama hingga ke surga. Jadi selalu harus ada kedua-duanya. Nggak bisa perempuannya sendiri yang cinta, terus laki-lakinya enggak, atau laki-lakinya yang kecintaan, istrinya nggak bisa. Jadi harus ada 4 kerjasama. Baik, kita akan membahas pada hari ini satu persatu. Pertama, rumah tangga itu dalam menuju rumah tangga impian sakinah mawaddah warahmah harus ada kerjasama. Yang pertama, kerjasama bantu-membantu dalam menuju kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalilnya ada dalam surah At-Taubah ayat 71. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah." Ya, jadi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Laki-laki tolong perempuan, perempuan tolong laki-laki, istri tolong istri tolong suami, suami tolong istri. Ya, jadi ini bermakna global, sahabat sekalian. Tapi kalau kita mau ayat ini mau kita masukkan dipersempit di pernikahan, berarti suami tolong istri, istri tolong suami. Walaupun ayat ini global ya. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, yang baik-baik, mencegah dari yang mungkar. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 2 juga ada perintah untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Contoh tanpa menyebut nama siapapun. Melihat pasangannya, contoh ya, narkoba misalnya. Misal ini contoh ekstrim. Tanpa mengaitkan dengan siapapun ya teman-teman sekalian. Ini termasuk apa ini? Ini wala ta'awanu 'alal itsmi dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Misalnya jangan pasangannya ikut-ikutan. Ketika mengetahui misalnya istrinya atau suaminya narkoba misalnya, jangan ikut-ikutan. Justru harusnya jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau ikut-ikutan berarti masuk dalam ayat ini, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Misal, contoh lain, suami misalnya menolong istri untuk berbakti pada ibunya, atau sebaliknya, istri menolong suami untuk berbakti pada orang tuanya. Kan ada istri yang mengatakan, suamiku pilih saya atau ibumu. Kan ada yang begitu. Ya nggak bisa dipilih lah sahabat-sahabat sekalian. Kalaupun dipilih ya pilih ibu lah harusnya. Ya. Jadi tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. Nggak boleh istri mengatakan pilih saya atau pilih ibumu. Nggak boleh sahabat-sahabat sekalian. Nggak boleh seperti itu. Justru istri tolong suami untuk suaminya bakti sama ibunya. Ayah, abi atau apapun itu udah ke rumah ibu belum? Ini kita punya rezeki berlebih, udah kasih uang ke ibu belum? Kayak gitu ya, harusnya begitu. Atau contoh, suami istri saling tolong menolong dalam kebaikan. Contoh, misalnya suami lagi berkonflik sama adiknya misalnya. Istri ini jangan jadi kompor. Aku juga sebel tuh sama adik kamu tuh. Kan ada tuh rumah tangga bermusuhan antara istri dan saudara suami, ada yang begitu. Justru istri mendamaikan, mengademkan keadaan. Nah, itu contoh-contoh lah yang dimana pernikahan itu bisa sakinah mawaddah warahmah kalau ada kerjasama untuk, kalau yang pasangannya jatuh, si istrinya, pasangan lainnya ingatkan. Kalau berbuat salah, berbuat dosa, ingatkan. Ya, itu maknanya adalah
saling tolong menolong, kerjasama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan suami korupsi, contoh istri mendukung korupsi karena gaya hidup yang terlalu berlebih-lebihan misalnya. Sudahlah, hidup apa adanya lah. Gitu. Jangan kita kondisi keuangan minim, gayanya selangit. Hidup sederhana saja, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan isi kantong gitu. Banyak suami-suami yang korupsi karena gaya hidup istri terlalu tinggi misal. Jadi susah seperti itu sahabat-sahabat sekalian ya. Ingatkan suami, contoh lain, ingatkan suami untuk mencari kerja yang halal. Ada satu cerita ya, di zaman dulu orang-orang saleh, setiap kali suaminya berangkat kerja, istrinya akan mengatakan, wahai suamiku, saya ini bisa tahan dengan yang namanya kelaparan, tapi saya nggak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Dengan kata lain, wahai suamiku jangan korupsi. Kerja yang halal, kerja yang betul, dapat uang yang halal, itu maksudnya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar dalam rumah tangga, kerjasamanya apalagi? Saling mengingatkan dalam ibadah. Baca Quran suamiku, baca Quran istriku. Sudah hari ini saya belum lihat kamu baca Quran, coba baca Quran. Seperti itu ya. Dan juga contoh lainnya adalah kerjasama dalam menutup aib rumah tangga misalnya. Itu juga bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya. Kita mencegah kemungkaran, suami melakukan sesuatu kemudian kita ingatkan dia dan kita tutup aibnya. Itu juga termasuk dari kerjasama dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, kita masuk ke poin kedua. Rumah tangga bisa berhasil dengan adanya kerjasama suami istri dalam menunaikan hak dan kewajiban. Harus paham dan harus saling tahu dan harus saling support, saling mengingatkan untuk menunaikan hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan? Secara singkatnya kita bisa lihat dalam surah An-Nisa 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita. Dan karena laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan, jadi laki-laki di sini ya, dikatakan laki-laki itu qawwam, pemimpin, salah satunya dia punya tugas, kewajiban menafkahi. Nah itu tuh, kita temui dalam ayat ini. Kalau wanita apa? Ayat tersebut dilanjutkan, fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Kalau wanita adalah mereka yang taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, pasti dia akan taat kepada suaminya. Karena kita disuruh untuk taat kepada suami kita selama suami kita adalah menyuruh kepada yang betul ya. Dan kemudian memelihara diri, menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jadi maksudnya adalah perempuan ini perempuan yang bisa dipercaya. Dia menjaga dirinya. Suaminya pergi keluar-keluar, misalnya suaminya pergi ke kerja, ya aman-aman saja. Istrinya adalah istri yang setia, istri yang bisa menjaga diri, menjaga harta suaminya, menjaga rumah suaminya, menjaga anak-anak suaminya, seperti itu. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi pahami kewajiban suami yang menjadi haknya istri adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah harta. Kenapa? Perempuan itu punya keterbatasan. Dia ada menstruasi, dia ada hamil, ada nifas, ada menyusui, dia terbatas. Maka laki-laki itu memiliki kesempatan kerja lebih banyak. Dukungan sosial lebih dituntut untuk menafkahi, seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberikan nafkah harta, seperti itu. Oke, termasuk hak dan kewajiban suami istri adalah yang harus dipahami adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Kan dalam menikah itu tidak hanya harta, tapi juga ada pemenuhan kebutuhan biologis. Dua-duanya saling memenuhi. Kenapa? Ini bukan membahas sesuatu yang jorok, bukan ya, tapi ini sesuatu yang penting juga. Laki-laki itu punya hormon namanya testosteron, teman-teman sekalian. Jadi ada dorongan hormonalnya. Jadi kalau seandainya istri tidak melayani kebutuhan suami, maka dampaknya kalau secara kesehatan ya suaminya nanti dampaknya nanti akan uring-uringan, akan cepat marah gitu. Nah itu sebabnya termasuk pemenuhan kebutuhan biologis itu juga harus diperhatikan dalam suami dan istri. Juga wanita juga perlu mengenai hal tersebut, begitu. Ya, baik. Berikutnya teman-teman sekalian, ini ada satu hal dulu sebelum masuk poin berikutnya. Yang beredar di masyarakat kita, teman-teman sekalian, kan kita masih membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri.
tugas domestik, tugas di rumah itu kayaknya kok adalah tugasnya wanita. Nyapu, masak, nyuci baju, itu adalah 100% tugasnya wanita. Ya, saya dengar bunyi handphone di sini, boleh di mute dulu. Baik. Berikutnya, teman-teman semua, apakah betul bahwa perempuan itu tugasnya adalah mengerjakan semuanya, masak, nyuci baju, beres-beres rumah? Apakah itu tugasnya wanita? Sebenarnya, yang sebetul-betulnya adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sebenarnya justru itu adalah tugas dari para suami. Ya, istri justru membantu suami, jadi bukan menjadi penanggung jawab utama. Jadi sebenarnya tugasnya istri adalah melayani kebutuhan biologi suami karena itu nggak bisa digantikan oleh orang lain dan juga mendidik anak-anak itu tugas utama. Masalah yang masak, nyuci dan segala macam itu justru sebenarnya adalah itu suami yang mengerjakan itu harusnya dan istri membantunya gitu. Tapi kalau kita dalam posisi kita sekarang ya nggak mungkin kan suami bekerja kemudian kita santai-santai nggak melakukan apapun, nggak mungkin. Kita bantu suami kita untuk memasak, kita bantu suami kita untuk menyuci, membereskan rumah seperti itu ya. Begitu ya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di negara-negara lain, biasanya yang belanja kan suaminya. Kadang-kadang yang masak juga suaminya. Rasulullah itu bantu loh pekerjaan domestik istrinya. Rasulullah, ya benar. Rasulullah bantu pekerjaan domestik istrinya kan, membantu beres-beres rumah dan sebagainya. Jadi itu yang agak salah kaprah, seolah-olah masak dan sebagainya itu tugas utama dan kewajiban bagi seorang wanita. Padahal itu adalah tugasnya laki-laki, tapi sebagai seorang istri yang salehah kita bantu para laki-laki yang sudah bekerja di luar sana agar rumahnya beres dengan dengan tangan kita seperti itu kan, kesalingan dalam tolong menolong dalam kebaikan tadi ya. Salah satunya adalah ya udah bagi tugas, kalau suami kerja berarti kita ngurusin rumah, walaupun sebenarnya itu juga tugas suami loh sebenarnya. Betapa enak perempuan dalam Islam sebetulnya. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, kerjasama yang poin ketiga adalah kesalingan atau kerjasama dalam menghebatkan. Dalam menikah itu kita kan jadi punya supporting system, punya support system yang harusnya saling menghebatkan. Laki-laki bisa tambah hebat karena dia punya perempuan yang hebat di sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah itu saling menghebatkan satu sama lain. Misalnya awal-awal menikah, Rasulullah menghebatkan bisnisnya Siti Khadijah, membantu bisnisnya Siti Khadijah. Rasulullah membantu Siti Khadijah menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Menghebatkan Siti Khadijah, pun Siti Khadijah menghebatkan suaminya. Dakwahnya didukung, dakwahnya semakin luas, dibantu dengan hartanya dari Siti Khadijah. Jadi intinya dalam pernikahan harus ada kerjasama untuk saling menghebatkan. Karena banyak pernikahan yang suami semakin melaju pesat, istri semakin jauh tertinggal di belakang. Nah itu hati-hati. Suami makin hebat, di luar sana banyak perempuan-perempuan yang naksir nantinya. Dan mungkin banyak perempuan-perempuan pintar di luar sana yang bisa nyambung sama suami kita. Sementara kita makin tertinggal di rumah nih, nggak ngapa-ngapain, nggak baca buku, nggak denger informasi, nggak nyambung sama suami. Nah itu menjadi bahaya gitu, sesuatu yang bahaya. Atau ada jenis rumah tangga yang suami dan istri saling saingan. Ada tuh begitu, saling saingan. Dan istri nggak boleh lebih hebat dari suaminya. Ada contoh. Saya pernah ketemu sama seseorang, saya tahu istrinya pintar sekali. Istrinya baru selesai S2. Saya tanyakan, Pak, kenapa nggak lanjutin aja si ibu untuk lanjut ke S3? Pinter banget loh, Masya Allah. Apa kata suaminya? Suaminya mengatakan nggak boleh, harus saya yang duluan. Nggak boleh istri saya yang duluan S3-nya. Nanti aja itu belakangan. Harus saya duluan yang S3. Harus saya yang lebih tinggi daripada dia. Begitu. Iya, setiap orang punya pendapat yang berbeda, tapi menurut saya kenapa harus seperti itu? Kalau seandainya istrinya bisa melakukan tugas utama dengan baik, anak-anak terurus misalnya, kemudian rumah tangga beres, kebutuhan biologis beres, semua pelayanan kepada suami beres, support istrinya untuk juga berkembang. Begitu pula istri support suaminya untuk juga berkembang, ya. Kenapa begitu, teman-teman sekalian? Ibarat burung merpati ya, kalau dengan dua sayap bisa terbang lebih tinggi gitu. Kita ini dituntut sebagai khairul ummah, dituntut untuk melejitkan seluruh potensi yang positif untuk jadi salih, untuk jadi hebat, dan mensolihkan yang lainnya, menghebatkan yang lainnya. Seperti itu kan. Rasulullah SAW menghebatkan Siti Aisyah. Siti Aisyah juga menghebatkan Rasulullah. Rasulullah memberikan ilmu yang sangat banyak untuk Siti Aisyah. Sampai akhirnya Rasul meninggal, Siti Aisyah menjadi rujukan ilmu bagi banyak sahabat-sahabat Nabi lainnya. Siti Aisyah juga menghebatkan Rasulullah, membuat Rasulullah bahagia, membuat Rasulullah senang, sehingga Rasulullah bisa mengerjakan
hal-hal di luar sana juga dengan penuh kebahagiaan karena di rumahnya sudah diberikan kebahagiaan oleh Siti Aisyah. Begitulah sahabat sekalian, jadi cari suami yang bisa menghebatkan kita. Tapi jangan salah, di rumah itu menjadi ibu rumah tangga itu juga hebat dan luar biasa. Ketika suami mengatakan, udah ya urus anak-anak dengan baik, saya support semuanya, insya Allah doakan saya dapat rezeki yang baik sehingga bisa membuat kamu dan anak-anak nyaman. Kamu jadilah seorang ibu rumah tangga yang hebat, ibu yang hebat dalam mendidik anak-anak kita. Itu juga menghebatkan. Jadi jangan salah, kita di rumah dan suami support kita untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, itu juga suami sedang menghebatkan kita. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, bahwa yang poin ketiga adanya kerjasama untuk saling menghebatkan antar suami dan istri. Dan terakhir, dalam rumah tangga untuk menuju pernikahan sakinah mawaddah warahmah adalah kerjasama dalam saling memupuk cinta sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu kerjasama untuk menjaga komitmen pernikahan, kerjasama untuk saling sabar dan saling memaafkan, saling memaklumi, saling toleransi dalam pernikahan. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 19 sebagai contoh dalil ya. Dalil dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Kemudian kalau kamu tidak suka sama mereka, sabar. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Jadi kerjasama dalam saling memupuk cinta. Supaya cinta bisa terpupuk adalah sabar, memaafkan, memaklumi, ada toleransi di dalamnya. Kenapa banyak pernikahan di awal-awal banyak bercerai? Karena nggak sabar. Kalau nggak sabar, maka bubar. Saya sering bertanya kepada para senior-senior ya, orang yang rumah tangganya Masya Allah udah 50 tahun, tetap awet, tetap adem ayem. Biasa saya tanya kepada ibu-ibu yang senior, kan gimana sih caranya bisa menjaga pernikahan sampai selama ini, pernikahan harmonis? Pasti jawabannya nggak jauh-jauh dari sabar. Itu salah satu poin yang selalu disebutkan oleh orang-orang yang saya tanyakan. Apa sih Bu rahasianya Bu pernikahannya kok Masya Allah baik, kelihatannya tuh adem ayem, sakinah mawaddah warahmah. Maka mereka mengucapkan sabar. Menyatukan dua kepala yang berbeda, dua orang dengan background yang berbeda, pola asuh yang mungkin berbeda, mungkin teman-teman yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, maka harus sabar dalam menjalankan segala lika-likunya dalam rumah tangga. Begitu pula dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 ya. Di sini diminta untuk memaafkan pasangan kita. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan mereka dan tidak memarahi mereka, mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjadi pribadi yang pemaaf, sebagaimana kita kalau buat dosa kita ingin Allah maafkan kita. Paling menyakitkan hati, bukan menyakitkan yang membuat kita sedih adalah kita buat salah dan kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita. Kita sungguh-sungguh menyesal dan ingin berubah, tapi kita nggak mendapatkan maaf dari orang itu. Itu kan sesuatu yang menyedihkan untuk diri kita kan, teman-teman sekalian. Maka begitu pula kita balik keadaannya. Kalau misalnya pasangan kita berbuat salah dan dia sungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan penuh penyesalan, dia mau jadi orang yang lebih baik, maka minta pada Allah kekuatan untuk kita bisa memaafkan. Begitulah sahabat sekalian. Jadi kerjasama untuk saling memupuk cinta dan kerjasama untuk saling menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi bahwa kita melibatkan orang tua kita untuk mendapatkan doa dan untuk mendapatkan nasihat demi nasihat untuk rumah tangga kita. Maknanya adalah bukan berarti kalau setiap ada masalah ngadu kepada orang tua, karena bisa saja orang tuanya panas, kita udah baik-baik aja sama suami, orang tua masih panas, seperti itu tidak
Bukan cara yang bijak teman-teman sekalian ya, dikit-dikit ngadu pada orang tua, dikit-dikit ngadu pada orang tua. Karena rumah tangga banyak yang berantakan juga karena orang tua atau mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Jadi orang tua sebaiknya memang mendengar yang oke, yang baik-baik saja dulu. Kecuali memang udah mentok luar biasa. Udah mentok nih. Bener-bener kita udah berjuang dengan doa, dengan apa, udah mentok. Bolehlah kita bercerita kepada wali kita seperti itu untuk mendapatkan masukan, nasihat seperti apa. Begitu ya teman-teman sekalian. Itulah tausiah pada hari ini, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa karena pernikahan ini tadi setengah agama, syaitan dengan berbagai macam cara itu berusaha untuk memisahkan. Jadi ada jin khusus yang tugasnya menceraikan suami istri. Ada jin khusus. Jadi iblis itu akan panggil para pasukan jin. Kamu hari ini ngapain? Kamu hari ini ngapain? Ada jin yang mengatakan hari ini saya sudah berhasil menceraikan suami istri. Maka jin ini yang mendapatkan penghargaan tertinggi karena berhasil menceraikan suami istri. Jadi ada jin khusus. Ingat teman-teman sekalian, dalam rumah tangga itu ada jin khusus yang memang dikirim untuk berusaha menceraikan suami istri. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga pernikahan kita dan Allah jaga pernikahan yang akan teman-teman jalani nanti. Dalam surah Al-Furqan ayat 74. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa agar pasangan kita jadi penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita, dan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua telah mendengarkan tausiah hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dari tausiah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.